Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalati dinil qawim. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Yasin Tahlil jalan berapa? Jalan Jalan RA Kartini atau Jalan Dapan RT 02 yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Yang saya hormati Sohibul Bait panjenenganipun Bu Ira beserta Bapak Marno sekeluarga. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga saat ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti mau tidak mau akan mengalami kematian, betul tidak? Mati semua, dan semua kita ingin kalau mati itu ya ada tinggalan nah buat anak cucu kan itu. Para nabi dan para rasul itu juga menginginkan tinggalan buat anak cucu, sehingga Nabi Ibrahim berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalau kalian sembah kalau aku mati nanti. Nabi Ayub, Nabi Yakub, nabi-nabi yang lain pesannya begitu. Risau, resah, kalau nanti saya mati, jangankan anak putuku nggak nyembah Allah. Wah, itu celaka buat selama-lamanya. Kalau kita kan biasanya apa yang akan aku tinggalkan anak putuku, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan nanti setelah aku mati. Itu bedanya. Lah, sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, apa warisan kepada yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi bersabda, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan sesat kalian buat selamanya. Apa? Yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tidak mau itu warisan Nabi. Nabi nggak mewariskan mas picis rojo brono, harta benda, kemudian emas permata, bukan. Justru yang diwarisi adalah umatnya, kita ini. Warisannya satu Al-Quran. Maka bagaimana kita jangan mengabaikan warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya baginda Nabi bersabda, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin." Siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk, kita kan orang-orang sibuk semua ini kan? Ya, ada yang sibuk deres, sibuk dodol, sibuk golek gawean, itu sibuk juga. Sibuk tidur. Tapi orang yang paling berbahagia, beruntung, yang sibuk itu siapa? Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai tidak sempat berdoa
tidak sempat zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada yang berdoa. Jadi misalnya jenengan doa tiap waktu duha, ya Allah berikan uang yang banyak ya Allah, numpuk-numpuk ya Allah, utangin dan rampung dan sah ya Allah, kan gitu. Akhirnya kan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tapi yang orang lain itu enggak sempat doa. Wah itu, tapi dia belajar Al-Quran, baik belajar membaca, belajar memahami artinya, belajar memahami isi kandungannya, maka orang yang kedua ini yang tidak sempat doa ini diberi lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa ini. Walaupun dia nggak berdoa, tapi diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Maka sibukkan dengan Al-Qur'an, bacanya sibuk kita, belajar membaca, belajar lah nek ngaji ngeten iki sibuk dengan Al-Qur'an juga ya kan, sibuk membaca, sibuk mau itu hasanah misalnya, itu adalah arti daripada Al-Quran yang sedang disampaikan. Jadi sibuk membaca, sibuk menafsirkan, sibuk mengamalkan Al-Quran, maka orang seperti ini diberi lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Kemudian yang kedua tadi adalah sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ini warisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sama-sama kita ketahui beliau adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka bagi kita umat Islam wajib hukumnya tidak percaya kalau ada orang, walaupun itu orang jenggotnya sampai kelangsar tanah atau sampai sedalam sumur bor, dawa jenggotnya, kemudian ibadahnya kencang, nggak pernah tidur, ibadah saja, walaupun tindakannya sopan, soleh nampaknya, tapi kok ngaku sebagai nabi, maka wajib kita tidak percaya. Walaupun gayanya hafal Quran, bahasa Arabnya fasih, pinter apa-apa, tapi kok ngaku dia sebagai nabi, maka kita orang Islam wajib tidak percaya. Tapi mbok mau iya kae wong apik banget wonge, alah ngapusi. Ini yang kedua, maka sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita praktekkan. Maka kemarin kita juga praktek sholat itu ya, itu adalah mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa innal ulama warathatul anbiya, warisan nabi yang ketiga itu adalah ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Makanya untuk menerjemahkan Quran, mengartikan isi kandungan Al-Quran, kita nggak bisa langsung sendiri menafsirkan, nggak bisa. Kita itu cupet kok, ilmunya belum apa-apa. Lah itu tugasnya para ulama. Imam Syafi'i itu hafal hadisnya 750.000 hadis. Sanatnya itu, saya itu dari sini, dari guru saya ini, dari ini sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hambali 1 juta hadis hafal. Wah, wong kitab Bukhari itu segini ini tebalnya, ini 4 jilid ya, 4 jilid itu baru 7.000 sekian hadis. Lah ini Imam Hambali ini 1 juta hadis. Hafal Quran pasti. Nah itu baru bisa menafsirkan Al-Quran, memahami hadis, sehingga orang-orang itu kadang beda pendapat. Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Hambali, kemudian Imam Maliki, Hanafi itu dalam sholat saja ada 200 perbedaan. Tapi nggak apa-apa, siapa yang sungguh-sungguh mendalami agama untuk istimbat, mengambil hukum dan benar, fa'asaba falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Kalau tidak fa'akhta'a falahu ajrun wahidun, dapat 1 pahala. Mereka itu memang betul-betul kompeten, betul-betul memang bisa menafsirkan Al-Quran dan juga
hadis Nabi. Lah, kita belum bisa yang begitu, Bu. Makanya kita ngikut saja, kan itu ya. Kita nggak usah menjadi mujtahid karena memang nggak mampu kita ngikut saja. Kita hafal satu hadis saja menyalah-nyalakan orang lain jadinya. Weh, ini yang benar, aku baca hadisnya. Apal piro? Siji ya kok. Umpaan teman itu. Nah, ini hadis Rasulullah, maka kesepakatan ulama mujtahid itulah yang namanya jadi ijma, ya, ijma. Kemudian yang keempat itu metode para ulama mengambil hadis dan Al-Quran, itu metode itu yang namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis kepada sesuatu yang ada dalilnya di Al-Quran dan hadis. Sebab ulama sekarang ini mau menghukumi di Al-Quran nggak ada kadang-kadang. Bagaimana hukumnya rokok? Nah itu tuh. Rokok itu nggak ada di Al-Quran. Adanya rukuk di Quran kan? Rokok itu nggak ada. Makanya rokok ini ulama-ulama kemudian rokok itu ternyata kalau habis ngerokok itu ambune enak kan itu. Ambune enak nih. Bojone ngerokok. Ora enak toh? Apa ngoten niku? Nah, ora enak. Makanya dicari sesuatu yang sama-sama nggak enak baunya, yaitu disamakan dengan basol atau bawang. Bawang itu ada hadisnya, siapa yang makan bawang mentah ya, maka jangan dekat-dekat ke masjidku. Maka itu hukumnya bawang itu makruh, maka rokok juga disamakan hukumnya berarti makruh. Wong mampu kan ngoten. Kemudian akhir-akhir ini karena diteliti rokok itu tidak cuma bau, tapi rokok itu membahayakan kesehatan toh. Maka akhirnya diteliti lagi, dikiaskan dengan bawang tok nggak cocok ini. Wong kalau bawang nggak apa-apa kok. Oh ternyata disamakan dengan racun atau perkara yang membahayakan tubuh. Maka disamakan dengan racun, cuman sen bahannya beda. Atau dengan khomer. Khomer itu kan membahayakan tubuh. Arak itu minuman keras ya. Wah, membahayakan tubuh. Tapi nek rokok ki bahayane sithik, nek minuman keras itu besar. Kalau jadi nek rokok itu disamakan dengan minuman keras belum cocok. Nek dalam Al-Quran yang jelas-jelas membahayakan tubuh dan haram, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan jatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Bunuh diri itu nggak boleh, ya. Minum yang membahayakan tubuh itu haram. Tapi nek rokok kan rapatio tuh. Wudut ki sithik-sithik alon-alon. Iya. Ya, alon-alon kaya gula. Gula itu kan membahayakan toh? Iya. Tapi pelan-pelan kan itu. Samalah rokok itu. Kalau rokok haram, gula harusnya haram kan itu. Kopi juga nih. Kopi, terus apa meneh? Iwak pitik ya. Itu kalau rokok haram ya itu haram. Tapi pete itu makruh. Bau kan itu. Lah nek rokok niku seperti tadi memang ya membahayakan tapi pelan-pelan. Lah nek sing sama dengan rokok ya gula. Garam nek kakean yo dosa to bahaya. Kalau jengkol pete itu kan itu baunya, tinjonya baunya, makanya makruh. Makanya kalau yang jelas haram itu kalau rondap, gramason, itu haram itu. Baygon itu potas itu sama jajal coba minum, itu haram nggak boleh. Kalau ikan nggak apa-apa, ikannya yang dimakan kan. Potasnya tidak boleh. Makanya kalau Majelis Ulama Indonesia itu berfatwa bahwa rokok itu hukumnya haram bagi wanita hamil dan anak-anak di bawah 18 tahun ya. Wah itu
Maka nek wis tuwa kaya kula niku ora haram. Kalau saya nggak hamil, saya juga sudah dewasa kan itu, maka tidak haram. Tapi anak-anak itu haram. Nah, itu jelas karena membahayakan tubuhnya. Itulah hasil daripada istinbat, hasil penggalian hukum daripada ulama mengambil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah SAW untuk kemudian diputuskan hukum. Dan kalau sudah ijma atau ijma itu tadi ya kayak majelis ulama itu tadi, itu ya terjadi, memang betul kalau diharamkan ya kita nggak boleh ngerokok kalau yang masih di bawah umur atau yang ibu-ibu nggak boleh ngerokok nggih nek kayak meteng kok. Nah, soalnya membahayakan. Ya itu demikian dan kita insya Allah saya akan lanjutkan yang kemarin yaitu masih masalah kaifiyah dalam sholat ya, karena sholat ini yang kemarin saya sampaikan seperti kepala pada badan. Jadi kalau badan nggak ada kepalanya mati, begitu juga agama tanpa adanya sholat, maka roh agamanya akan hilang. Jadi pikir agamanya nggak ada lagi. Kemarin sudah sampai sujud belum kayaknya dah. Rukuk ndak pun. Oh nggih. Sik tak baleni meneh sithik nggih. Jadi kemarin itu kita masih tentang niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian yang ketiga itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Jadi kalau kita sholat itu imam sunnahnya nengok ke makmum dulu kalau sudah qomat. Nengok makmum. Sawu sufufakum, luruskan, rapatkan sof. Itu imam sunnahnya begitu. Ojo sini jadi imam, ya kan? Nah itu. Jadi kalau Sayyidina Umar pakai pedang itu, kalau nggak lurus awas. Nah, kalau saya aja kadang izin, luruskan, ora lurus ya ben. Kadang nggak enak itu sama makmumnya tuh, tua ya. Kemudian kemarin tegak berdirinya usahakan kakinya lurus menghadap kiblat ya. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar itu harus terdengar di telinga sendiri. Jadi walaupun ibu-ibu itu makmum nggak boleh cuman gini tok. Terus tangannya juga kemarin kan itu laki-laki sama perempuan sama apa enggak, Pak? Kalau yang berbeda laki-laki perempuan itu ada 5 di dalam sholat itu. 1 aurat, ya. Kalau aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi aurat harus ditutup. Jenengan nek sholat nggak boleh kayak gitu itu. Itu ketok gulu nih. Ya. Nah, harusnya begini sih, nggak serban. Begini. Gini. Ngeten, Bu. Kalau saya ketok jenggote. Ya. Soalnya yang namanya wajah itu ini yang tidak cukur rambutnya seret ke sini. Nah, ke sini nih. Ini bukan wajah ini. Ini jenengane uang. Songgo uang kan? Namanya apa ini kalau dagu ya? Nah, bukan wajah. Wajah itu di sini nih. Maka usahakan kalau sholat itu ditutupkan begini nggih. Bukan terbuka sini. Ini yang beda laki-laki. Jadi nek wong lanang itu nggak pakai cuman pakai ini katok komprang saja. Itu anggota antara pusat sampai lutut. Tapi kalau perempuan tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak. Telapak tangan itu ini batasnya. Nah ini. Ini bukan aurat ini. Berarti kalau pakai kaos kaki itu enggak boleh ya? Kaos kaki? Perempuan pakai kaos boleh. Pakai kaos kaki boleh, pakai kaos tangan boleh. enggak nampak ininya, Pak, kalau kaos kaki. Maksudnya ini
nggak wajib ditutup, tapi ditutup nggak apa-apa, kan itu. Tetapi kalau kelihatan pun nggak apa-apa yang ini. Batasnya ini, telapak itu ya lahir batin, sini sama sini, ini boleh nampak ya. Udah. Kemudian Allahu Akbar. Sunnah berhenti sejenak, baru takbiratul ihram. Baru iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Wa ana minal muslimin. Sunnah berhenti sejenak, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti sejenak, bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, amin. Berhenti sejenak. Imamnya waladhdallin. Itu berhenti sejenak sunnahnya, baru amin. Bukan langsung di kayak imam kayak amin. Wah, itu kesusu. Ya. Nek wong wedok sunnah tapi pelan juga. Kalau di hadapan laki-laki lain, itu bedanya tadi, satu aurat, yang kedua kalau waktu rukuk dan sujud, kalau perempuan itu tangannya apa nih? Rada mingkup gitu loh. Ojo gagah ngono. Tapi kalau perempuan begini, ininya apanya? Perutnya itu diturunkan. Kalau laki-laki diangkat, kan itu punggungnya. Begitu juga waktu sujud. Kemudian yang ketiga, ketika ada sesuatu terjadi kesalahan pada imam, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan kok ngono. Tepuk tangan. Yang depan diam aja kan. Ibu-ibu gini, itu enggak dengar. Ya. Kalau nggak dengar ya biarin aja. Jangan. Berarti jamaah laki-laki ya eneng. Dengar pun kadang nggak tahu kan. Sopo keplok-keplok melan. Dan itu pun niatnya juga mengingatkan, jangan tepuk tangan. Jangan niat tepuk tangan. Nah, itu batal kalau. Bahkan kalau begini tepuk tangannya juga batal ya. Jadi ini yang kanan nepuk yang kiri punggungnya sini. Itu. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan begitu. Terus yang satu lagi bedanya apa ya? Tak catat tadi kok. Menyaringkan suara bacaannya. Itu kalau laki-laki kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan itu kalau di hadapan atau dekat dengan laki-laki lain, maka tidak boleh mengeraskan suaranya. Tapi kalau perempuan saja boleh. Maksudnya perempuan sama perempuan ada yang jadi imam, ya baca keras gitu. Tapi kalau di hadapan laki-laki maka jangan bersuara keras. Karena suara perempuan itu sebagian madhab adalah aurat. Jadi kalau pas sholat itu dipraktekkan betul. Nah kemudian setelah kita begitu baca apa namanya tadi surat ya, setelah amin, terus imamnya baca surat. Ini sunnahnya begitu. Sebenarnya imam itu setelah Fatihah sunnahnya diam. Ini kalau madhab Syafi'i sunnahnya diam, makmum membaca Fatihah, kan itu. Amin, imamnya diam dulu. Terus makmum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makmum baca Fatihah waktunya di situ. Jangan ngoyak imam. Atau mendahului imam. Namanya imamnya yang apa Fatihah sama suratan, terus yang makmum itu diem aja cuma mendengarkan. Itu dalam madhab Syafi'i tidak sah. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Ini hadis Nabi. Tidak sah orang sholat kalau tidak membaca Fatihah. Tapi kalau madhab lain ada yang sah itu. Kalau kita Syafi'i maka memang hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i itu setiap rakaat wajib Fatihah.
Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal wajib membaca Fatihah ketika sholat sir atau zuhur asar. Nah, itu. Tapi kalau maghrib isya, itu sudah wakil imamnya. Itu. Tapi Imam Pak, kalau niki apa? Kita kan baru datang. Imam sudah rukuk. Itu kita dapat rakaatnya enggak? dapat, itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang dia berdiri tidak mendapatkan waktu membaca Fatihah. Nah, dan imam misalnya sudah rukuk begini kan, baru datang Allah Akbar, maka cukup Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, ikut rukuk. Nah, kalau bisa rukuk bersama imam, ini dapat rakaat. Tapi kalau petuan, kita rukuk malah imamnya berdiri, nah ini dia kurang satu rakaat ini. Harus nanti setelah salam nambah satu rakaat lagi. Itu setelah imam salam kan, karena dia itu petuan, tidak bersama imam ketika rukuk. Wah, ini ketinggalan satu rakaat berarti dia. Itu makmum masbuk, namanya makmum yang Fatihahnya ditanggung imam walaupun dia tidak membaca Fatihah. Tapi kalau makmum muafek itu nanti tidak boleh seperti itu. Makmum muafek itu dia punya waktu membaca Fatihah tapi malah ngalamun, malah menang itu kata imam Allah, lu aku dong Fatihah mau. Nah, dia nggak boleh ikut rukuk ini. Dia harus menyelesaikan Fatihah. Nah, sampai imam bangun, imam sujud, imam bangun dari sujud kok dia masih berdiri, maka batal sholatnya. Itu makmum muafek. Dan dia tetap dapat rakaatnya kalau tidak batal itu tadi. Tapi makmum masbuk tadi tidak membaca Fatihah tapi sudah boleh ikut dengan imam dan tidak menambah rakaat apabila bisa rukuk bersama dengan imam. Understand, Bu? Duhuran kan Ya. dengar baca ayat imam ya. Apakah kita itu wajib membaca ayat pendek apa enggak? Apa mengikuti niatnya imam? Kalau ayat pendek itu kita nggak wajib. Ya cuma Fatihah aja kan. Fatihah, ya. Kalau misalnya baca? Kalau baca nggak apa-apa kalau duhur. Iya, duhur. Tapi kalau maghrib kita nggak sunnah, kalau jadi makmum tidak sunnah membaca surat. Karena dia Cukup kan mendengarkan saja. Ya. kedengaran suaranya. Iya. Ini kan Kalau duhur asar itu kita sunnah baca surat di 1 dan 2. Kalau yang 3, 4 tidak sunnah, ya. oh gitu. Jadi satu rakaat, 2 rakaat itu sunnah baca surat. Rakaat ketiga, rakaat keempat tidak sunnah baca surat. Baik imam maupun makmum begitu. Nah, terus setelah baca surat, kita sunnah diam sebentar lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar gitu. Ada diam tapi dapat pahala ya ini. Diam cok. Jadi tidak walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak. Tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini sunnah diam sakta yang sunnah. Nah, ini sunnah mengangkat tangan ibu-ibu. Kalau pas mau rukuk itu kita sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangannya seperti kemarin, tetap menghadap ke kiblat ya tangannya, dan tidak terlalu megar begini. Ya begini pas menghadap ke depan. Allahu Akbar. Dan juga ya terus tingginya sama, Marin. Allahu Akbar. Tidak usah mendahulukan yang kanan juga. Enggak usah. Allahu Akbar. Kan ada yang sunnah kanan dulu semuanya, akhirnya malah nggak enak. Nah, kemudian rukuk itu rukuknya Rasulullah itu pas di ini ya, di dengkul atau apa, lutut. Lutut itu dengkul. Ini dipegang lututnya pakai ini, tangannya megar, terbuka tangannya begini ya, jangan rapat, tangannya
terbuka begini, menghadapnya ya ke bawah. Terus yang dilihat ketika ruko itu boleh tempat sujud atau antara dua kaki ini, dua jari ini boleh. Yang penting jangan melihat ke depan begini. Wah, delok bokongnya kancani kan. Mbak, kalau sholat duduk gimana? Kayak saya sakit kaki dari kursi. Itu piye, Pak? Rukuknya Rukuknya kan Rukuknya yang penting lebih tinggi daripada sujud. Rukuk seperti ini, sujudnya begini, itu aja. Iya. Itu sholat darurat kan? Darurat. Kalau sholat yang normal kan begitu. Jadi tangannya megar, menghadap ke bawah, pas di lutut. Jangan kita kok kurang pas ya aku. Terus bawa begini. Ini malah enggak pas. Atau malah begini. Enggak pas. Ukuran kita insya Allah sudah pas itu ya. Jadi di lutut itu. Tangannya menghadap ke bawah, jangan ke begini. Bawah aja. Terus itu wajib tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa? Berhenti sejenak kadar subhanallah. Kira-kira membaca subhanallah. Jadi harus berhenti sami Allah itu. Enggak boleh langsungan mendal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Allah. Ini kayaknya kalem, tapi enggak sah sholat begini. Batal sholat yang tidak tumak ninah. Maka lebih baik, masih lebih baik cepat Allahu Akbar, tapi anteng. Itu sah yang begitu karena ada tumak ninah. Yang tidak sah itu tidak tumak ninah. Terus baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah ya. Tidak wajib, yang wajib itu tumak ninahnya. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Tapi ya dibaca sunnah itu kan ini. Kadang kita itu kalau pas sholat sunnah juga nggak sempat baca itu kadang kan. Allah Akbar. Kayak ini jarang sih nek sholat sunnah dhewean ke subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Kayak ini kocok jarang tuh. Wong sholat ki cepet-cepet iki. Ngoten jam ya Allah. Padahal itu napa? Allah Akbar kabiro. Mboten nika sunah nika. Berarti tadi niku ora waca ora apa-apa. Sing wajib niku Fatihah. Takbiratul ihram, Fatihah, terus tahiyat akhir, sholawat, salam pertama. Itu sing wajib. Nek liyane mboten. Liyane jenengan ora maca apa-apa meneng ae to. Bar Fatihah terus Allahu Akbar. Tahiyate maca niku sah salate. Jadi ini ya rugi to, wong ming umi-umi ya kok ora. Pakai tansuk pisan nggih, Pak. Iya. Jadi ruko, terus habis ruko kita bangun dari ruko, sami Allahu liman hamidah. Sunnah ngangkat tangan lagi. Jadi ngangkat tangannya yo bareng kayak wong nggih. Sami Allahu liman hamidah, enggak usah sami Allahu liman hamidah. Dan ini sunnah wajib lagi tumak ninah dalam i'tidal. Tidak boleh mendal lagi. Tidak boleh sami Allah. Ini tangan hati-hati. Kadang-kadang tangan ini bisa gerak 3 kali loh ya. Sami Allahu liman hamidah. Wah ini malah ninah nih. Langsung sujud. Nah ini batal sholatnya. Gerak 3 kali itu membatalkan sholat. 3 kali berturut-turut ya. Jadi bagusnya sami Allahu liman hamidah yo nyekeli opo ngono. Sami Allahu liman hamidah. Nyekeli bokong yo kena, nyekeli paha ya enggak apa-apa, tapi yang penting anteng biar tidak gerak-gerak. Nah, ini wajib. Hukumnya tumak ninah itu wajib. Hukumnya membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu sunnah. Tapi ya itu mau sunah kayak diwaca kan ya. Bapak itu berjamaah apa sendiri? Nah, apa? Yang enggak dibaca itu Baik berjamaah maupun sendiri itu sunnah dibaca. Kalau nggak baca
Ya nggak apa-apa, wong sunah toh. Nah. Terus kita habis i'tidal sujud, tidak disunahkan ngangkat tangan kalau mau sujud ya. Jadi nggak usah Allahu Akbar, nggak usah. Terus juga tidak usah mendahulukan yang kanan lagi. Jadi nggak usah Allah. Ya kan kecuali Bu, tetap ada pengecualian. Yeah. Loh sehat kok. Ada dua hadis, yang satu mendahulukan ini apa jenenge? Dengkul dulu baru tangan. Tapi ada lagi hadis yang lain, tangan dulu baru dengkul. Enggak apa-apa, silahkan. Mau pilih yang mana? Sah semua. Kabeh sah. Kalau sujud perbedaan perempuan dan orang laki-laki ada enggak, Pak? Ada. Ada kan? Tadi ruko itu kok nggak tak jelaskan. Ruko itu kalau perempuan ini ya Bu, Ya. wetengnya itu digedekin loh. Diturunkan, perutnya turunkan gini. Kalau laki-laki kan gini ya. Nah, kalau perempuan gini. Nah, terus tangannya ini rotor rapat kan dulu. Tangannya agak mingkup gitu. Nah, sujud juga sama. Sujud juga begitu ya. Kalau sujud tangan dulu boleh, dengkul dulu boleh. Yang nggak boleh kepala dulu. Kepala dulu benjut nanti kan. Nah, terus anggota sujud ada 7, ini harus nempel. Di apa itu? Di tempat sholat ya. Yang pertama kening. Ini kening ini harus nempel dan tidak boleh tertutup. Kalau jenengan kok gowo kudung ngeten begini sujud maka tidak sah ya. Ini kening ini wajib tertutup. Terbuka. Atau saya pakai serban begini, lah kok terus saya sujud di serban. Nah, ini tidak sah sujudnya. Kalau memang begitu, maka lebih baik jilbabnya ininya dilepas sehingga ini bukan pakaian. Ya. Mau kena mendahului begini, itu tidak sah. Nah, soalnya pakaian itu. Jangan sampai muknya gede kayak tonjut, langsung dihur. Nah, ini tidak sah. Karena itu pakaian. Kalau pakaian sama dengan dibeginikan, kan itu. Tertutup ini. Ini wajib terbuka. Maka hati-hati. Jangan sampai pakai peci juga ini sholat. Ini nggak sah nanti. Ya kan? Nggak kena keningnya. Ini wajib terbuka. Kemudian anggota lagi telapak tangan. Ini sunnah terbuka. Kalau pakai kaos tangan boleh nggak Pak? Boleh. Tapi sunnahnya tidak, kan itu ya. Boleh. Misalnya serban begini, kalau di tangan boleh, tapi kalau di kening ya nggak boleh. Sunnah terbuka. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Lutut ini wajib tertutup. Nggak boleh mau sujud lututnya buka sih. Ini wajib tertutup. Kemudian telapak batinnya jari-jari kaki ya, jari-jari kaki. Ba'dul asabi, sebagian, tidak harus semua. Artinya kan 5 jari-jarinya. Yang mancat 1 aja nggak apa-apa. Jempol misalnya, itu harus mancat Bu, nggak boleh tidak mancat kalau sujud. Kalau loro itu rasa dibahas. Kalau loro itu boleh saja. Islam itu kalau Bulan ki loro kok Pak jempolnya Pak. Makanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat itu akan membolehkan yang tidak boleh, kan itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang berat-berat itu akan mendatangkan kemudahan. Tapi nek mudah itu jadi berat, kan itu. Kalau bisa berdiri wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri ya nggak usah berdiri. Ini agama begitu, lunak saja. Kepala, kening wajib terbuka.
telapak tangan sunnah terbuka, lutut wajib tertutup, kemudian batin jari-jari kaki ini sunnah tertutup. Sama dengan tangan ya. Jadi kalau pakai kaos kaki boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh pakai sepatu. Kalau pakai sepatu nanti batin jari-jarinya nggak bisa mancat kan itu ya. Nah, nanti. Berarti kalau pas rukuk sujud ini kaki gini nggak apa-apa Pak? Nggak boleh. Harus tertutup. Tutup. Ada kan? Kalau terbuka auratnya segera ditutup. Kalau lama nggak ditutup batal nanti sholatnya. Karena ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu terbuka aurat itu segera ditutup. Nah, itu sujud. Kemudian kalau rukuk tadi megar, kalau sujud ini rapat. Tangannya menghadap ke kiblat. Nah, begini tak praktekkan ya. Jadi tangannya menghadap ke depan gini, jangan begini. Terus apa namanya? Ini usahakan pahanya itu lurus, Bu. Lurus ke atas pahanya. Ini enggak lurus kula. Yang lihat yang dari sana. Ini lurus napa kemajon? Kemajon itu Pak. Kemajon. Ini kurang sini ya. Oke, pas. Jangan terlalu begini. Atau terlalu pendek begini. Nah, jadi yang pas tangannya Harus kan kayak bapak tadi. yo enggak kira ono sorban ini. Tangannya begini. Nah, kalau perempuan agak rapat begini kan. Terus ya begitu. Perutnya perempuan agak dipepetkan ke bawah. Kalau laki-laki begini. Nah, gini. Kalau perempuan Berarti nggak mepet ya Pak? Kan saya gini. Kalau sujud. Berarti ya salah itu Pak? ya nggak salah. Nggak salah. Pokoknya kalau perempuan memang agak merapat gitu, merapat. Kalau laki-laki kan gagah dong. Ya. Gak apa-apa. Kalau sujud di depannya, di depan telapak. Kalau tangannya rapat untuk sujud, itu malah nggak sah. Ya. Ini yang banyak korupsi itu kaki, jari-jari kaki. Banyak yang tidak mancat kadang kan itu. Nah itu wajib itu. Kalau loro nggak apa-apa tadi. Kalau sakit nggak apa-apa. Kalau sehat itu yang. Kemudian kita nggak boleh mendahului imam. Ya, itu penting ibu-ibu. Jangan kita itu dumeh wis apal itu. Kayane luwih apal timbang imam. Imam rukuk aku ngerti etidal dulu. Nah, ini nggak sah nanti. Bisa membatalkan sholat kalau 2 kali mendahului imam ya. Jangan mendahului, bahkan barengi saja jangan. Bagusnya itu imam geraknya sempurna baru kita gerak. Jadi imamnya Allahu Akbar baru makmumnya Allahu Akbar. Tapi juga jangan terlalu telat. Terutama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita imamnya Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar gitu. Karena nanti akan ketinggalan takbiratul ihram. Yang siapa yang menjaga takbiratul ihram sholat jamaah dengan imam selama 40 hari, maka Allah akan bebaskan dari munafik dan neraka. Kan itu. Maka jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Lah, termasuk ketinggalan apabila imam sudah Allahu Akbar, ini baru usolli. Ini bisa ketinggalan takbiratul ihram. Jadi usollinya sebelum imam takbir ya. Kita usolli fardhu dhuhri arba'ah. Imam belum takbir itu.
imam takbir Allahu Akbar, makmum langsung begitu imam bar, makmum Allahu Akbar gitu. Jangan nunggu usolinya baru setelah imam takbiratul ihram, itu nanti akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam yang fadilahnya sangat besar itu tadi. Nah, tapi kalau gerak yang lain itu imam sudah selesai sampai sujud baru makmum gerak turun itu. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Setelah salam kedua baru makmum salam kanan. Terus duduk antara dua sujud ya tadi. Nah, itu disunahkan kita duduk itu mancat juga. Tapi kalau pas duduk ini mancatnya jari-jari ini hukumnya sunnah. Kalau pas sujud itu hukumnya wajib. Yang bagus jejak begini. Apa kakinya itu? Memang mancat begini. Nabi itu kalau duduk ya ininya kaki jari-jarinya menghadap kiblat, artinya ke depan. Kan gini jadinya. Sik, nek kula ngeten iki. Kudune ngeten iki. Itu ana sing ngene kita. Ayo lumayan. Tapi sebenarnya ya sampai begini. Apalagi orang-orang yang gemuk-gemuk itu agak berat itu kalau anu kan. Iya. Nah, ya, yang pas itu memang ini tegak apanya? Telapaknya tegak, terus jari-jarinya itu menghadap ke depan. Subhanallah. Tahiyat awal juga sama seperti ini duduknya. Ini namanya duduk iftirosh. Iftirosh. Duduk yang diduduki telapak kaki kiri, yang kanan ini begini. Terus sujud lagi. Terus bangun dari sujud. Kalau mau berdiri sunnah duduk istirahat. Allahu Akbar. Nah gini. Sunnah itu ada sunnah duduk istirahat, kecuali imam yang makmumnya nggak jelas. Makmumnya ki ngerti nek ono duduk istirahat apa enggak itu kan. Nah, imamnya makruh kalau duduk istirahat. Sebab nanti kalau imamnya duduk, makmumnya bablas, akhirnya mendahului imam. Makanya imamnya makruh untuk duduk istirahat apabila makmumnya bukan makmum yang sudah tahu dengan hukumnya duduk istirahat itu. Nah. Terus kalau bangun dari sujud rakaat pertama tidak disunahkan ngangkat tangan. Jadi bangun itu langsung gini. Kalau rakaat pertama. Kalau bangun dari tahiyat awal nanti disunahkan ngangkat tangan begini. Kalau kita telat satu rakaat, imamnya sudah rakaat kedua, bangun dari tahiyat awal kan, kita ngikut dret. Imamnya bangun, imamnya kan sunnah begini. Kita juga ngikut imam sunnah ngangkat tangan. Jadi sunnahnya mengikuti imam ngangkat tangan juga. Setelah itu terus ruku lagi. Rakaat kedua ini tidak disunahkan doa iftitah, ya. Jadi tidak perlu baca doa iftitah, tapi disunahkan ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah lagi, surat lagi. Nah, itu kemudian rukuk lagi, bangun rukuk. Terus kalau sholat subuh itu kita disunahkan doa kunut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutus subha hatta apa kami? Hatta faraqat dunya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu selalu kunut subuh sampai beliau wafat. Itu dalam satu hadis ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hadis ini kurang sahih, tapi ini hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Turmudi. Jadi jelas ini adalah hadis yang sahih. Kalau hadis itu kan ada sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Maudhu' itu ngarang dewe, bukan hadis palsu. Nah, itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau hadis kunut ini disahihkan oleh
imam-imam muhaddis. Maka kita kunut. Nah, kalau ada yang nggak pakai, ya nggak apa-apa, silahkan itu saja. Kita itu kadang-kadang sing nggak boleh itu benci gitu loh, ya toh? Kunut ora kunut ya ora. Ning jengkel karo wong subuhan. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, sholat enggak, tapi kalau ada orang enggak kunut nesu. Ana wong kunut nesu, padahal ndek ya ora apa-apa ngono. Nah, ini yang paling payah begitu. Rasa benci itu yang tidak boleh ya, apalagi benci dengan amalan-amalan agama. Wong kunut karo ora kunut ya ora apa-apa. Kan ini sing penting ki subuhan kan. Nah, kunut itu doanya juga tidak hanya Allah mahdini, banyak sekali doa-doa kunut dari Rasulullah, termasuk doa iftitah itu juga banyak Bu, bukan hanya Allah akbar kabiro, ana Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kan itu doa iftitah dan itu sunnah Nabi. Cuman kalau kita kadang-kadang jo terbentur karo nek keke Muhammadiyah, nek singki NU ngono. Akhirnya kadang-kadang podo-podo doa jengkel gitu loh, ya nggak boleh itu loh. Wah nek doa singkai aku nggak seneng sampai benci. Itu yang nggak boleh, karena sesungguhnya man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa benci kepada sunnahku bukan golonganku, kata Nabi. Nek orang ngelakoni sunnah itu masih nggak apa-apa. Nih nek jengkel benci dengan sunnah Nabi, wah itu bukan umat Nabi, kata Nabi. Apalagi kadang-kadang cuman ciri khas saking senangi karo ciri khas kita, akhirnya jengkel dengan ciri khas orang lain yang kita itu orang ngerti pokok tekan nesu jengkel kan. Nah, padahal itu jelas-jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa kunut itu Allahumma hdina. Kalau doa dengan orang lain itu imamnya Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Kalau kamu berdoa mendoakan dengan orang banyak, kok kamu cuman ya Allah ampuni saya, berarti kamu telah mengkhianati makmumnya. Maka enggak boleh Allahumma hdini fiman hadait, tapi Allahumma hdina fiman hadait. Kalau doa jadi imam ya Rabbana, jangan Robbi ya. Jangan Robbi zidni ilma, tapi Rabbana zidna ilma, kan gitu. Nah, itu kalau berdoa sendiri jadi imam, makmumnya mengamini. Kalau mau dewe-dewe yoni, enggak apa-apa kan itu. Kalau doa sendiri Robbi zidni ilman nafi'a, karena sendiri-sendiri. Nah, ini. Tapi kalau bersama-sama Rabbana atina, kan itu. Kalau Robbi zidni itu moco kabeh kae Robbi zidni. Kalau mauna ya Rabbana zidna, kan ngono. Robbi itu yaknya itu saya artinya. Kalau Rabbana kami itu orang banyak. Doa kunut sunnah ngangkat tangan. Tapi kalau selesai tidak sunnah ngusap kepala. Ngusap apa? Wajah. Tidak usah ngusap gini. Langsung aja turun. Nah, kemudian tidak sunnah ngusap. Langsung aja turun. Nah, terus habis itu kan tahiyat akhir ya. Sudah tahiyat akhir. Ini hati-hati ketika mau tahiyat akhir, kadang sudah masang kaki menceng, sehingga sujudnya nggak mancat lagi. Mau tahiyat sudah begini. Siap-siap. Nah, itu tidak perlu, tetap harus mancat baru tahiyat akhir. Nah, ini begini. Ini begini sunahnya ya. Bagi yang gemuk-gemuk, ini perhatian. Saya pun rekoso. Pernah itu ngimami di masjid pasar sana, pas ngimami begini, kan tak tenan ki ngono. Kram saya itu. Kayak bangun Allah. Mau salam kok baru saja. Jadi Assalamualaikum langsung. Ini makanya saya mohon maklum. Mudah-mudahan tidak salah ya. Karena ini sunnah, duduk model begini kan sunnah, tidak wajib ya. Kalaupun tahiyat akhir terus duduknya begini, gimana Pak Barok?
ya sah-sah saja, boleh, cuman tidak dapat sunahnya tadi. Nah, saya kadang menceng tapi iki sikile rodok maju mriki. Nah, jadi kan di sini, ya. Nah, tapi ini kadang wetenge iki lho gede, jadi agak repot. Nah, posisi tangan begini kalau tahiyat, Bu. Tahiyat itu boleh bunder begini, atau begini. Ini 93 atau 53. Ini bunder 53. Nah, tangan yang kanan begini, tangan yang kiri paskan di ujung paha. Ah, begini. Jangan ke sini. Ya, pas begini. Pas betul. Terus nanti at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Ini wajib hukumnya baca tahiyat ini ya. Makanya yang wajib ini harus umi-umi. Apa? Harus terdengar telinga sendiri. Tidak boleh di hati, tidak boleh. Enggak ada bunyinya. Harus at-tahiyat. Nah, itu terdengar telinga sendiri. Kalau tahiyat awal tidak wajib. Tapi tahiyat akhir ini wajib. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu sambung apa beda-beda? Tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus bangun. Ya, Kalau akhirnya lanjut. kalau akhir lanjut. Oh, enggak awal lagi. Baca Ya, awal lagi. Kira enggak awalnya sama. Bahaya. Kalau nggak awal lagi korupsi namanya. Ya makanya kan kalau mau nulis lagi kayaknya kok ya. Nah, kemudian tangan ini ketika asyhadu alla ilaha illallah. Illallah itu ngacung. Ngacungnya ya sedengan ke depan, jangan terlalu gini. Atau terlalu lemes begini. Nah, ngacung ini pas, jari-jari ini pas dengan lutut kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Mata itu kan dari tadi itu melihat ke tempat sujud ya. Kok? Wah. Tadi kan melihat tempat sujud. Jadi ketika berdiri sholat itu yang dilihat adalah tempat sujud. Kalau ruko kita melihat antara dua kaki boleh. Kalau sujud kita melihat hidung. Kalau tahiyat akhir itu pas tahiyat itu tempat sujud, tapi pas illallah itu ngelirik ke ujung jari ini. Illallah. Lah kok ada yang begini-begini itu gimana, Pak? Itu juga hadis Nabi wa yuharrikuha, bunyinya begitu. Dan Nabi menggerakkan jari-jarinya. Nah, menggerakkan yang dimaksud kan begini maksudnya. Illallah menggerakkan. Tapi yang di situ memahami menggerak-gerakkan. Makanya ting dung. Itu khilaf lagi, jangan dibenci, jangan diejek ya. Kalau yang melakukan silahkan, ada dasarnya itu tadi. Kalau kita dasarnya wayu harikuha dan menggerakkan ya, menggerakkan maksudnya begini. Ada yang enggak? Ini juga ada Bu, tangannya. Ini sampai rampung. Illallah nonton niku ila tamamis salam. Kalau dalam kitab disebutkan sampai sempurnanya salam, berarti sampai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru selesai. Ininya tidak usah. Tidak sunnah itu kalau di kitab dijelaskan tidak sunnah menjembreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Apalagi sama kepalanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama itu hukumnya wajib. Jadi karena wajib juga harus terdengar telinga sendiri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas Allah itu pas noleh, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nolehnya nggak boleh sama dadanya, cuman kepalanya saja. Nah ini
Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gak ada orang. Udah gak ada orang ya Bu ya. Sini, terus ke depan lagi, baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ini dadanya melu noleh, bisa batal sholatnya. Jadi nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Salam pertama wajib, salam kedua itu sunnah, ya. Nah, jadi begitu masalah itu tadi praktek sholat, terutama baru rukunnya. Kalau sholat sampai warahmatullah itu yang maktur dari Nabi sampai assalamualaikum warahmatullah. Enggak. Pak, kalau lupa rakaat gimana, Pak? Kalau lupa rakaat, misalnya kita udah Oh, kalau kita lupa rakaat, kita ambil yang sedikit. Saya ini 3 apa 4 ya? Ambil 3, berarti nambah 1. 2 atau 3 berarti ada. 2 atau 3 berarti ambil 2. Berarti kurang nambah 1. Itu baru sujud sahwi. Terus sunat sujud sahwi, bukan sawi. Kalau sawi itu sayur. Mbak sayur. Sujud sahwi itu 2 kali. Sujud itu 2 kali, yang 1 kali tilawah sama syukur. Sujud syukur itu sudah. Kalau lupa rakaat itu tadi, kalau ingatnya 2 apa 1 berarti saya baru 1 berarti. Kalau 2 apa 3 berarti 2, nambah 1. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, sebelum salam kita sujud sahwi. Niatnya Pak? Sujud sahwi ya, sujud aja. Kan pasti ada niat di sini. Aku sujud sahwi, gini. Enggak usah diucapkan. Nah, itu sudah sujud sahwi. Nah, kalau imam, saya sering itu kalau jadi imam baru sudah 4 rakaat tapi saya naik terus. Karena ingat saya itu baru 3, makanya saya harus ambil 3 kan. Saya naik. Nah, kalau diingatkan kok belum 70 sudah lebih 70%, ini nggak boleh turun. Kalau sudah 2/3 nggak boleh turun. Kalau misalnya sudah begini kok subhanallah, biar aja kan ini. Tapi kalau misalnya masih begini Allah subhanallah, turun. Tapi kalau sudah berdiri begini, kok imamnya turun, batal sholatnya. Nah, kalau makmumnya yakin bahwa itu sudah 4, ini imam kok malah nambah lagi jadi 5, makmumnya yakin tapi ya. Tapi kalau makmumnya ragu, ya nggak apa-apa ikut imam. Tapi kalau yakin ini 5, makmum nggak boleh ikut imam. Makmum harus duduk saja, menunggu imam nanti rukuk lagi, sujud lagi, salam, baru ikut salam. Berarti nggak boleh nyelesain sendiri ya Pak? Nyelesain sendiri boleh. Namanya mufarokoh. Boleh mufarokoh, boleh ikut atau nunggu imam. Mufarokoh boleh, intidor boleh. Ya demikian. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan monggo. Ya. Jam sekali perasaan hilangnya tangan kan Ya. saya batal. Oh, itu hilang ingatan tapi mak wes ngono ya. Iya, kalau ngantuk kan subuh Pak. Iya. Panjang sekali. Ngantuk gitu. Terusnya itu masih sholat. Kalau maklap, itu maksudnya masih sadar lagi, ya belum batal. Tapi kalau sampai les, itu batal nanti. Ambruk dengan ini. Kalau hitungan berdiri masih berdiri itu berarti masih setengah. Malah ngimpi kadang itu kan. Sholat aja kadang gini malah ingatnya kemana-mana, ngimpi karena ngantuk. Ada lagi? Ya.
Sayyidina dengan tidak Sayyidina boleh-boleh semua. Cuman kalau Rasulullah itu memang tidak pakai Sayyidina karena beliau sendiri kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, kita pakai Sayyidina ya nggak apa-apa. Karena itu, tapi ada hadis itu, tapi dhaif sekali ini juga ada la tusayyiduni fis shalah. Jangan kamu mengsayyidkan aku ketika dalam sholat. Itu ada. Maka kalau guru-guru saya dulu juga kalau sholat nggak usah dipakai Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, nah itu bagus dipakai. Kalau pas sholat itu kita supaya sholat itu seperti Nabi kan itu. Nah, tapi itu boleh-boleh saja, maksudnya tadi perbedaan itu ada hadis begitu, tapi itu aja hadis dhaif ya. La tusayyiduni fi sholat, jangan mensayyidkan aku ketika sholat, itu hadisnya dhaif juga. Maka ya monggo saja pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, nah, itu tidak ada masalah. Ya, ente lagi, monggo. Pakai speaker ah. Oh, Mbak Yati, making. Ibu-ibu di dalam, monggo. Ada pertanyaan? Semuanya ya. Ya kalau bagusnya sendiri-sendiri. Karena ada doa tahajud, ada doa tobat, ada doa sholat hajat, kan ada sendiri-sendiri. Nah, habis sholat ini doa, habis tahajud doa lagi. Tapi misalnya digabung ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Nggak ada ketentuan yang sampai menghilangkan fadilah, nggak ada. Cuman karena ada doanya sendiri-sendiri, ya tentunya doa habis tahajud itu. Kita itu doa itu paling bagus itu yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua itu doa itu yang paling bagus yang ada dari hadis Nabi SAW. Yang bawahnya lagi yang ada dari para ulama, dan yang bawah lagi itu terserah kita masing-masing kan itu ya. Tapi sunnah, walaupun sholat duha itu kita minta yang lain-lain boleh, tapi sunnah sekali kita doa sholat duha dulu. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Lebari ngono, ya Allah Gusti nanti duit belas ini dia iki. Ngono yo silakan. Tapi bagusnya yang sunnah Nabi tadi tetap dibaca karena itu yang paling penting. Sholat duha. Kalau sholat siang hari itu bagusnya 4 rakaat 1 salam. Tapi nanti dulu saya masih ragu masalah duha ini. Masalah duha ini 2-2 atau 4-4, kulo belum berani jawab secara tegas. Tapi kalau patokan sholat siang itu 4-4, kalau malam bagusnya 2-2, itu hadis Nabi. Cuman kadang ada yang memang khusus duha ini Nabi melakukannya bagaimana, kan perlu saya utang dulu jawabannya daripada kurang meyakinkan. Nah, insyaallah. Mari Bu, silakan yang lain. Kulo ki seneng ditakoni ya. Cek, mbok pakai speaker nih biar anu. Perempuan ini kan tidak diwajibkan ke masjid ya Pak. Terus seumpamanya kan rumah dekat di masjid, suara imam tadi kan kedengar di rumah.
seumpamanya kita di rumah tuh mengikuti iman. Maksudnya Pak, memang Makmum gitu. itu memang di rumah. Itu yang ada di pikiran Pak, ilmunya belum dapat. Misalnya kalau kita kan rumah kita kan kedengaran imam tuh. Seumpamanya kita di rumah sholat mengikuti imam yang di masjid gitu. Hukumnya apa? Sah apa enggak? Itu aja. Atau doanya Pak, kadang kan kedengaran orang Iya, memang jadi pikiran loh Pak. Enggak apa. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi imamnya di masjid, kita dengar dari rumah, makmum sah, boleh apa enggak? Makmum itu harus mengetahui intiqalatil imam. Apa? Gerak-geraknya imam. Baik mengetahuinya itu dengan suara atau dengan mata, dengan kuping atau dengan mata atau perantara, kan itu. Tapi itu kalau dalam satu masjid itu sah, ya. Kalau bolong, ini harus soft, ini lanjut terus gitu. Misalnya di lapangan ya, jauh sekali sah. Asal ini softnya ada terus sampai kita. Tapi kalau terlewat seperti masjid dengan di rumah itu tidak sah, tidak boleh. Kalau sama-sama masjid masih boleh. Masjidnya sangat besar, imam di sini, makmumnya jauh sekali sana. Kalau masih dalam masjid itu boleh, tapi kalau di luar masjid tidak boleh. Nah, apalagi di rumah kan, wah enak kali. Nah, ya. Nah, nggak boleh itu kalau bahkan kalau terhalang saja nggak boleh Bu. Misalnya jenengan itu makmum satu masjid tapi terhalang jalannya, itu nggak sah itu. Imamnya di depan toh, makmumnya ditutupi kae, tapi rapat banget, kira-kira nggak bisa lewat, itu nanti bisa tidak sah makmumnya. Makanya harus dibolongi, kira-kira orang itu bisa lewat. Itu kalau tidak masjid ya. Kalau masjid memburi nggak apa-apa. Kalau di Al-Falah itu sah saja, karena nanti di belakangnya masih bisa jalan sampai ke imam. Jadi makmum itu harus bisa berjalan menuju ke imam. Kalau terhalang, walaupun benang begini, itu bisa tidak sah jamaahnya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya? Penentuan niat. Ini di mana? Niat itu kan wajibnya di hati nggih. Berarti kalau dilafalkan itu hukumnya sunnah. Mungkin di sini banyak yang belum bisa Pak. Kalau Pak Nadi itu ngajarin saya itu ketika kita sholat mulut takbir, hati harus berniat. Memang seperti itu atau Bapak punya maksudnya ilmu lain seperti itu? Selama ini yang saya praktikkan seperti itu Pak. Jadi mulut takbiratul ihram, niat di dalam hati. Memang seperti itu ya Pak? Ya. Wingi iki kayak empun ya. Nah, sama itu. Maksudnya waktunya niat itu dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Nah, itu waktunya niat. Kalau usoli itu lafadznya niat, maka sebelumnya kita usoli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar, itu niatnya di situ waktu niat itu. Kalau wudhu ya pas nawaitul wudhu itu pas bunyi langsung di hati. Kalau sholat itu sama, tidak ada perbedaan kalau untuk masalah niat dan waktu niatnya. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Cukup dulu, sudah hampir asar ini. Terima kasih dan mohon maaf segala kekhilafan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في هذه القرية اللهم بارك لنا فيها وارزقنا جنها وحببنا إلى أهل وحبب الصالح علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.